Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabdamu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Demi Kristus sabda-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pada waktu Yesus sudah dekat di Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera tampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ. Dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah, ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan. Karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak pernah aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku.
Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, setiap manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mereka yang mensyukuri bakat yang ada padanya dan setia mengembangkannya, pasti akan menjadi orang-orang yang berprestasi dan berguna bagi sesama. Sebaliknya, mereka yang sibuk dengan kekurangan yang dimilikinya dan lebih sering membandingkan dirinya dengan orang lain akan menjadi pribadi yang tidak berkembang dan kurang mendapatkan berkat. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, perikop Injil yang hari ini kita renungkan mengisahkan tentang Yesus yang memberikan perumpamaan tentang seorang bangsawan yang menanamkan modal kepada para hambanya saat ia hendak pergi jauh. Setelah kembali, tuan itu kemudian meminta pertanggungjawaban tentang uang mina yang telah ia berikan kepada para hambanya. Hamba yang pertama dan kedua pun datang dengan membawa hasil, sementara hamba ketiga tidak, sebab ia hanya menyimpan modal yang diberikan tuannya. Karena memanfaatkan dengan baik modal yang diberikan tuannya, hamba yang pertama dan kedua pun mendapatkan berkat yang berlimpah ganda dan melimpah. Sebaliknya, karena menyimpan dan tidak memanfaatkan dengan baik modal yang diberikan tuannya, mina yang ada padanya pun diambil dan diberikan kepada hamba yang telah mendapatkan untung 10 mina. Saudaraku terkasih, perumpamaan ini hendak mengungkapkan bahwa para murid kelak akan diserahkan tugas perutusan oleh Yesus. Para murid tidak boleh menyimpan berkat Allah untuk dirinya sendiri, sebab mereka pasti berusaha untuk mengembangkan karya kasih Allah dengan mewartakan kabar keselamatan kepada banyak orang. Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini gereja semesta juga memperingati seorang kudus, yakni Santa Elizabeth dari Hungaria. Elizabeth adalah seorang putri dari Raja Hungaria yang kemudian menikah dengan Raja Ludwig. Meskipun hidup dalam kemewahan semasa hidupnya, Elizabeth dikenal sebagai seorang yang giat melakukan karya-karya karitatif. Ia adalah pribadi yang murah hati dan mau bergaul dengan orang-orang miskin. Setelah suaminya meninggal, ia kemudian memutuskan untuk masuk dalam Ordo Fransiskan sekular dan hidup dalam kesederhanaan, serta terus bekerja menolong kaum miskin dan orang-orang yang terpinggirkan dengan penuh kasih. Hal inilah yang membuat dirinya mendapatkan tempat di hati setiap orang. Saudara-saudariku terkasih di dalam Kristus, melalui perikop Injil yang hari ini kita renungkan dan kisah hidup dari Santa Elizabeth dari Hungaria, kita kembali disadarkan bahwa Allah telah memberikan kita berkat dan rahmat yang seharusnya kita kembangkan dan kita bagikan kepada sesama. Seperti Elizabeth yang giat melaksanakan karya-karya karitatif, kita pun diajak untuk mengembangkan kepedulian terhadap sesama kita yang miskin dan menderita. Pertanyaannya, maukah kita berjuang untuk mengembangkan kerajaan Allah di dunia ini
lewat tindakan amal kasih kepada sesama kita? Selamat bermenung. Ya Allah yang Maha Rahim, ampunilah kami bila selama ini kami kurang menyadari dan mensyukuri dan mengembangkan segala berkat dan rahmat yang Engkau berikan kepada kami. Bantulah kami agar mampu mengembangkan berkat yang kami miliki agar berguna bagi kami sendiri dan bagi sesama kami. Semoga kami juga mampu menumbuhkan kepedulian terhadap sesama kami yang menderita dan giat melakukan karya amal kasih kepada sesama. Semua ini kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.